Baiklah, perkenalkan nama saya Febiola Lokas dari kelas 4 TI1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan dan perulangan pada JavaScript. Yang pertama tentang percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Contohnya pada coding berikut ini. Jika total belanja lebih besar dari 100.000, maka tampilkan pesan selamat Anda dapat hadiah. Bila di bawah 100.000, pesannya tidak akan ditampilkan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita memasukkan total belanja itu 110 dan hasilnya ini. Selamat Anda dapat hadiah, terima kasih sudah belanja. Tetapi jika kita memasukkan nilainya 50, pesannya hanya akan ditulis terima kasih sudah berbelanja. Selanjutnya, percabangan if-else. Percabangan if-else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah. Contoh codingnya seperti ini. Coba perhatikan, passwordnya di sini adalah copy. Dan hasilnya seperti ini. Mari. Jika kita memasukkan passwordnya copy, maka yang akan muncul adalah selamat datang bos, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Tapi jika kita menggunakan password yang salah, contohnya susu, maka pesan yang akan muncul adalah password salah, coba lagi. Seperti itu contohnya. Kemudian percabangan if-else-if. Percabangan if-else-if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Contoh codingnya seperti ini. Perhatikan codingnya, jika kita mendapatkan nilai 90, maka pesan yang muncul adalah A. Hasilnya A. Dan jika mendapatkan 80 adalah B+, dan seterusnya. Jika mendapatkan nilai di bawah 30, maka kita mendapatkan pesan F. Hasilnya seperti ini. Kita coba pada nilai 90 dan hasilnya A. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian kita lanjut pada percabangan switch case. Percabangan switch case adalah bentuk lain dari percabangan if-else-if. Blok kode case dapat dibuat sebanyak yang dibutuhkan blok switch. Value diisi dengan nilai yang dibandingkan variabel. Setiap case harus diakhiri dengan break. Default tidak memerlukan break. Pemberian break bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Contoh codingnya seperti ini. Di sini case 1, jika kita memilih angka 1 sampai 5, maka kita akan mendapatkan hadiah. Tapi jika kita memilih angka selain 1 sampai 5, maka kita tidak akan mendapatkan hadiah. Contohnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kita kasih contoh angka 5 ya. Dan tampilannya, selamat kamu mendapatkan uang 50. Seperti itu. Selanjutnya, percabangan dengan operator ternary. Percabangan menggunakan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if-else. Bisa dibilang bentuk singkatnya dari if-else.
Fungsi method to uppercase mengubah teks yang diinput menjadi kapital semua. Nah, contohnya codingnya seperti ini. Apakah Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Jika kita jawab iya, maka hasilnya benar, dan jika kita jawab salah, maka hasilnya salah. Hasilnya seperti ini. Nah, kita coba dengan menjawab iya. Hasilnya benar. Begitupun juga jika kita mengisi salah, maka hasilnya salah. Kemudian percabangan bersarang. Ini adalah contoh coding percabangan bersarang. Coba perhatikan di sini username-nya adalah petani code dan password-nya adalah copy. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kita mengisi username-nya benar dan password-nya juga benar, maka hasil yang akan ditampilkan adalah selamat datang bos. Nah, jika kita mengisi username-nya benar dan password-nya salah, maka yang akan ditampilkan adalah password salah, coba lagi. Tetapi jika kita mengisi keduanya salah, username salah dan password-nya salah, maka akan ditampilkan Anda tidak terdaftar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perulangan. Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Ada 5 macam bentuk perulangan di JavaScript. Secara umum, perulangan dibagi dua, counted loop dan uncounted loop. Perbedaannya, counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya, sedangkan uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Perulangan yang termasuk dalam counted loop yaitu perulangan for, perulangan for each, perulangan repeat. Perulangan yang termasuk dalam uncounted loop yaitu perulangan while dan perulangan do while. Yang pertama, perulangan for di JavaScript. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang ada di dalam contoh codingnya seperti ini, mohon maaf. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for. Kondisi ini akan menentukan hitungan dimulai dari 0 dalam kurung i sama dengan 0. Hitungannya sampai 1 kurang dari 10. Di setiap perulangan i akan plus 1. Dalam yang i plus plus itu, variabel i pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Jadi setiap perulangan dilakukan nilai i. Jadi setiap perulangan dilakukan nilai i akan selalu bertambah 1 karena kita menentukannya di bagian i++. Nah, contoh codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kita lanjut pada perulangan while di JavaScript. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Contoh codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Nah, apakah Anda mau mengulangi? Jika kita mengeklik OK, dia akan terulang. Jadi dia akan ulangi jika kita mengeklik OK lagi sebanyak 4 kali. Nah, dan lalu kita mengeklik cancel, maka
akan menampilkan perulangan sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Jika kita mengeklik cancel itu, dia akan menghitung seberapa banyak perulangan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya perulangan do while di JavaScript. Perulangan do while sama seperti perulangan while. Perbedaannya adalah perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Jadi, codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya sama seperti while, seperti perulangan while. Jika kita mengeklik sebanyak 4 kali, pas kita klik cancel, maka akan muncul perulangan sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Tetapi jika kita mengeklik cancel terlebih dahulu, maka perulangannya akan mengulang 1 kali dulu, baru ke cancel. Perbedaannya sama perulangan while itu, kalau perulangan while pas kita klik cancel, dia tidak akan mengulang 1 kali. Dia pas klik cancel itu dia langsung ke cancel. Jadi pesannya itu akan tertulis perulangan dilakukan sebanyak 0 kali. Tapi di perulangan do while ini, pas kita klik cancel itu mengulang 1 kali dulu baru ke cancel. Ngerti nggak sih? Mohon maaf jika salah. Selanjutnya, perulangan for each di JavaScript. Perulangan for each biasanya digunakan untuk mencetak item di dalam array. Perulangan ini termasuk dalam perulangan counted loop, karena jumlah perulangannya akan ditentukan oleh panjang dari array. Ada 2 cara menggunakan perulangan for each di JavaScript. 1. Menggunakan for dengan operator in. Kedua, menggunakan metode for each. Contoh codingnya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian perulangan dengan metode repeat. Perulangan dengan metode atau fungsi repeat termasuk dalam perulangan counted loop. Fungsi ini khusus digunakan untuk mengulang sebuah teks atau string. Bisa dibilang ini merupakan penyingkatan perulangan for. Contoh codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, perulangan bersarang. Perulangan dalam perulangan. Contoh codingnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Pada perulangan tersebut, 2 perulangan for digunakan. Perulangan pertama menggunakan variabel i sebagai counter. Perulangan kedua menggunakan variabel j sebagai counter. Nah, terima kasih. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai percabangan dan perulangan pada JavaScript. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata atau penyebutan, atau masih kurang jelas penjelasannya, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih.